Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan proses inovasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Febri Anissa Siregar dengan NIM 211021021, Ketut Mertayudi Ariana dengan NIM 21110210022, dan saya sendiri, Huda Diatul Umah dengan NIM 21110210023, dan Imade Ari Putra Kusumakarang dengan NIM 21110210024. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada difusi dan diseminasi inovasi, yang kedua ada proses keputusan inovasi, dan yang ketiga ada proses inovasi pendidikan. Materi yang pertama ada pengertian difusi atau diseminasi inovasi. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditemukan dan ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu baik secara memusat maupun memancar. Sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Dan materi yang kedua yaitu elemen difusi inovasi. Yang pertama ada inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru seorang atau sekelompok orang. Dan yang kedua ada komunikasi dengan saluran tertentu. Pengertian difusi ialah terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi tentang sesuatu hal yang baru atau inovasi. Yang ketiga ada waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Dan yang keempat yaitu warga masyarakat. Warga masyarakat atau anggota sistem sosial ialah hubungan atau interaksi antar individu atau orang dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai proses keputusan inovasi. Adapun pengertian dari proses keputusan inovasi sendiri, yaitu merupakan proses yang dilalui individu mulai dari pertama adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Yang kedua yaitu model proses keputusan inovasi. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan, lalu yang kedua tahap rujukan, yang ketiga tahap keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima yaitu tahap konfirmasi. Tahap pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan adanya tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap ini, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak terhadap inovasi. Jika tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama yaitu bidang kognitif, maka pada tahap persuasinya yang berperan utama yaitu pada bidang afektif atau perasaan. Tahap ketiga yaitu tahap keputusan atau decision. Pada tahap ini, proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah pada menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Ada 2 macam penolakan inovasi pada tahap ini, yaitu yang pertama penolakan aktif, yang artinya penolakan inovasi dilakukan setelah melalui proses mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mungkin sudah mencoba terlebih dahulu tetapi keputusan akhirnya menolak inovasi tersebut. Yang kedua yaitu penolakan pasif, yang artinya penolakan inovasi dilakukan tanpa adanya pertimbangan sama sekali. Lalu yang keempat, tahap implementasi atau implementation. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Pada tahap ini mungkin berlangsung dalam waktu yang lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. Tahap yang terakhir yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambil dan juga dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Baik, sekian materi dari saya.
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu tipe keputusan inovasi. Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang atau individu sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan atau kekuasaan. Dengan dasar kenyataan tersebut, maka dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama itu keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lainnya. Yang kedua yaitu keputusan inovasi kolektif, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Yang ketiga yaitu keputusan inovasi otoritas, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan putusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Yang keempat yaitu keputusan inovasi kontingensi atau kontingen, yaitu pemilihan atau menerima menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Untuk materi yang nomor C yaitu proses inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan ialah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individual atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai model proses inovasi pendidikan. Nah, mulai tahap pemulaan, yaitu yang pertama ada pula langkah pengetahuan dan kesadaran. Nah, jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima oleh calon penerima, harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Baik, selanjutnya tahap langkah yang kedua yaitu pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Jadi, jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi ini akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Nah, mulai dari yang pertama yaitu langkah awal permulaan implementasi. Nah, pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Nah, misalkan setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Nah, yang kedua yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, yaitu jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi ini serta memperoleh pengalaman. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.